Revolusi Teknologi Informasi dan Komunikasi atau TIK memberikan peluang bagi pemerintah untuk melakukan inovasi pembangunan aparatur negara melalui penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik atau SPBE atau e-government, yaitu penyelenggaraan pemerintah yang memanfaatkan TIK untuk memberikan layanan kepada instansi pemerintah, aparatur sipil negara, pelaku bisnis, masyarakat, dan pihak-pihak lainnya. Saat ini, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi telah menyediakan berbagai layanan untuk mendukung proses administrasi pembelajaran hingga menunjang kebutuhan dalam proses belajar mengajar. Namun, berbagai layanan ini belum terintegrasi satu sama lain sehingga layanan yang diberikan belum maksimal. Hal ini belum sejalan dengan Permendikbudristek Nomor 8 Tahun 2022 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik atau SPBE yang mengamanahkan agar disusun arsitektur SPBE kementerian yang mengintegrasikan proses bisnis, data dan informasi, infrastruktur, aplikasi, dan keamanan untuk menghasilkan layanan SPBE kementerian yang terpadu. Pusat Data dan Teknologi Informasi atau Pusdatin yang mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan pengelolaan data dan statistik, serta pengelolaan dan pendayagunaan teknologi informasi, mempunyai layanan akun pembelajaran dengan domain belajar.id yang diberikan kepada seluruh peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan, pegawai kementerian, dan pemerintah daerah. Keseragaman kepemilikan akun pembelajaran belajar.id oleh semua stakeholder ini dinilai memiliki peluang untuk menjawab tantangan integrasi sistem layanan kementerian yang belum terpadu. Proyek perubahan ini berfokus pada penggunaan akun pembelajaran belajar.id sebagai single sign-on untuk mengintegrasikan seluruh layanan yang dimiliki oleh kementerian, sehingga layanan data dan teknologi informasi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi menjadi lebih optimal. Proyek perubahan ini dilaksanakan melalui beberapa tahapan. Pada tahap awal, dilakukan pembentukan tim teknis integrasi SSO belajar.id. Tahapan ini dimulai dengan rapat awal dengan tim teknis integrasi SSO belajar.id, yang dalam rapat tersebut dilakukan pembagian tugas komposisi tim teknis, dan ditindaklanjuti dengan pembentukan SK tim teknis integrasi SSO belajar.id. Selanjutnya, dilakukan penyusunan revisi peraturan Sekretaris Jenderal terkait belajar.id. Pada tahapan ini, dilakukan pengusulan draft revisi Persesjen terkait peraturan pendukung belajar.id yang mengacu pada Permendikbud Nomor 31 Tahun 2022 tentang Satu Data Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Berikutnya dilaksanakan integrasi layanan kementerian dengan SSO belajar.id. Dimulai dengan rapat awal terkait integrasi layanan dengan SSO belajar.id, kemudian dilakukan pembuatan akun belajar.id untuk pegawai kementerian, dinas pendidikan, guru, dan siswa. Langkah selanjutnya adalah prototyping akun single sign-on belajar.id yang dilakukan pada dua layanan yang dimiliki oleh Kemendikbudristek, yaitu Dapodik dan Wiyata Kinarya Merdeka Belajar. Setelah itu, dilakukan evaluasi jangka pendek untuk mengetahui kekurangan serta kelebihan dari setiap proses yang dilakukan, supaya dapat disempurnakan kembali ke depannya. Integrasi akun pembelajaran belajar.id dengan Dapodik sudah diuji cobakan, dengan melibatkan Dinas Pendidikan Kota Pekalongan dan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah. Pada uji coba ini, para operator dari berbagai sekolah sebagai pengguna layanan Dapodik berhasil menggunakan akun belajar.id untuk mengakses layanan Dapodik yang dibutuhkan. Operator sekolah juga dipermudah dengan adanya infografis yang nantinya juga akan dipakai dan disebarluaskan untuk proses integrasi belajar.id di daerah lainnya. Dengan terciptanya sistem single sign-on belajar.id ini, tentu sangat membantu dan memudahkan pengguna layanan, baik Dinas Pendidikan Kabupaten Kota, guru, dan peserta didik dalam mengakses data dan informasi. Semuanya ini sangat bermanfaat sehingga itu bisa meningkatkan kemudahan layanan pendidikan di Provinsi Jawa Tengah. Sekolah akan mudah dengan satu pintu bisa masuk ke beberapa layanan.
Kami sangat respect, lebih-lebih nanti akun belajar.id ini akan dikembangkan menjadi single sign-on atau mungkin satu layanan, satu akun yang bisa untuk melayani semua urusan pendidikan. Di antaranya akan diintegrasikan dengan data pokok pendidikan yang tentunya nanti ini bisa lebih mengembangkan layanan-layanan di urusan pendidikan se-Nusantara ini. Dengan adanya SSO Belajar.id ini, maka diharapkan akan terjadi optimalisasi semua layanan kementerian dengan single sign-on terpusat. Selain itu, proyek perubahan ini juga merupakan implementasi nyata dari SPBE Kementerian yang terpadu, sehingga dapat meningkatkan capaian SPBE Kementerian. Saat ini masih banyak sistem yang dibuat di Kemendikbudristek yang masih berjalan sendiri-sendiri, belum terkoordinasi, utamanya untuk sistem login saja yang bahkan menggunakan sistem yang berbeda-beda. Dalam proyek perubahan ini, saya telah melihat terciptanya sistem login layanan kementerian yang seragam dan terintegrasi dengan menggunakan akun pembelajaran belajar.id. Dengan satu akun belajar.id, tidak hanya pegawai Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, tetapi juga pegawai Dinas Pendidikan Provinsi, Kabupaten, dan Kota, serta pendidik, tenaga kependidikan, dan juga serta didik dapat mengakses seluruh layanan data dan teknologi informasi Kemendikbudristek, utamanya untuk layanan Dapodik dan juga Wiyata Kinarya Merdeka Belajar. Ini merupakan terobosan karena dapat memudahkan semua pihak yang berkepentingan untuk mengakses seluruh layanan data dan informasi yang ada. Dan tentunya integrasi ini juga telah selaras dengan semangat sistem pemerintahan berbasis elektronik. Semoga hasil dari proyek perubahan ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Dengan akun belajar.id, wujudkan integrasi layanan data dan teknologi informasi. Satu akun untuk semua layanan.